Maka saya bilang, kalau ada yang lebih baik daripada Islam, saya mau tinggalin agama Islam. Tapi buktiin dulu lebih baik, supaya mereka juga fair. Kita akan jawab satu-satu, mudah-mudahan waktunya sempat. Pertama, apakah Ustadz sudah fix bahwasanya Ustadz berada di dalam Islam? Jadi gini Bapak-Ibu sekalian, saya itu melatih sifat kritis, karena sifat kritis ini penting bagi setiap orang. Makanya di publikasi, ketika di publik saya sampaikan pada orang bahwasanya kita itu tetap harus mencari dan tidak boleh merasa aman dengan keimanan kita. Begitu kita sudah fix dengan keimanan kita, maka kita stop mencari, dan ketika kita stop mencari, maka yang buruk-buruk tetap akan terus menghampiri kita. Maka tidak ada yang fix di dalam kehidupan kita. Apakah saya fix di dalam keimanan saya? Belum tentu, karena saya belum mati. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Yang harus kalian tiru itu adalah kehidupan orang-orang yang sudah berlalu di antara kalian, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Kalau nanti saya sudah mati dan mati saya bagus, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jadikan saya sebagai ibroh. Tapi kalau sekarang belum, karena nggak ada yang menjamin saya tetap beriman kepada Allah. Makanya saya merasa khawatir. Makanya kan katanya Rasulullah, khawatirlah terhadap kemaksiatan-kemaksiatan kalian sebagaimana khawatirnya kalian dikembalikan kepada api neraka setelah kalian beriman kepada Allah. Artinya karena banyak orang-orang seperti itu, Rasul nyampein kepada kita, hati-hati, nanti akan ada masa di mana waktu-waktu berlalu seperti potongan-potongan malam. Di siang harinya orang-orang itu beriman, malam harinya dia kafir. Di malamnya dia beriman, pagi harinya dia sudah kafir. Kita dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati nanti ada yang namanya Dajjal. Saking pintarnya Dajjal, itu semua perempuan-perempuan harus dikerangkeng. Kenapa? Saking bahayanya. Ya jangankan Dajjal, Blackpink datang aja baru sudah ribut. Paham Ibu sekalian? Coba bayangin, Blackpink datang itu banyakan yang ikut itu kerudungan. Tapi kalau kita protes, kita yang dimaki. Paham Ibu sekalian? Duit gue, konser juga gue yang datang. Kenapa lu yang sewot lik? Paham Ibu sekalian? Makanya dakwah pada mereka itu harus pelan-pelan. Ini baru pemanasan menjelang Dajjal. Paham Ibu sekalian? Pemanasan doang. Dajjal itu lebih hebat daripada itu. Tipu dayanya lebih keren. Barusan kemudian itu aja udah kacau balau kita. Nah makanya ada ketidakamanan pada kita. Jangan sampai kita merasa kita sekarang sudah beriman, senang ketika bulan Ramadan, kita senang ketika sholat. Jangan anggap itu akan selama-lamanya. Pertahankan. Paham maksudnya? Apa Ibu dan Bapak sudah lupa? Zaman dulu kita pernah misuh ketika imam baca agak lama dikit. Itu kan tanda-tanda bahwa sebenarnya iman kita lagi turun kan gitu kan ya. Tapi ketika kita mendapatkan lagi on banget nih, imamnya bagus banget, kayaknya lambat, kayaknya berlalu begitu cepat taraweh, kayaknya Ramadan 30 hari cepat banget, gak terasa Ustadz. Apa Ibu lupa beberapa waktu yang lalu mikirnya Ramadan kok datang lagi, cepat banget gitu kan ya. Tiba-tiba Ramadan gitu kan ya. Kayak gitu ya. Nah itu kan namanya iman kita dibolak-balikan. Jadi kita nggak ada yang aman. Apakah saya sudah fix pada Islam? Sekarang ya alhamdulillah. Maka secara publik saya sampaikan saya orangnya fair. Saya dulu keluar daripada agama saya yang lama, lalu saya masuk Islam karena saya menemukan yang lebih baik. Maka saya bilang kalau ada yang lebih baik daripada Islam, saya mau tinggalin agama Islam. Tapi buktiin dulu lebih baik supaya mereka juga fair. Kalau ada yang lebih baik daripada agamamu, kenapa kamu kekeh? Kenapa kamu nggak ambil Islam aja? Nah itu secara publiknya begitu. Nanti materinya besok saya sampaikan bahwa tidak akan pernah ada yang lebih baik daripada Islam. Nanti materinya besok. Makanya sabar dulu. Jadi kalau sekarang apakah Felix Xiao fix Islam? Yes. Dan berharap mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Tapi lengkapnya nanti besok ya. Kajian tentang keimanan lanjutan yang hari ini. Yang kedua, dakwah kepada orang yang kompetensinya jauh di atas kita. Bapak Ibu sekalian, dakwah itu tidak melulu mengajari. Dakwah itu tidak melulu mengajari. Dakwah itu tidak melulu menyampaikan lewat mic kayak Felix Xiao.
Dakwah itu pahami baik-baik, kita sudah bahas di pertemuan pertama, dakwah adalah membuat orang lebih cenderung kepada Islam. Itu artinya dakwah. Dakwah artinya menyampaikan ayat-ayat Allah dengan cara apapun sehingga orang itu lebih mau cenderung kepada Allah. Itu dakwah. Maka bisa jadi kalau kita punya tugas, saya punya tugas mau memperkenalkan Islam atau mau kemudian menyampaikan satu ide, satu materi, tapi ternyata kepada orang yang kompetensinya lebih tinggi daripada kita bisa menjadikan mereka sebagai teman, ajak ngobrol. Karena saya sebagai guru kadang-kadang mendapatkan manfaat juga daripada para murid. Karena guru nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Kadang-kadang kita ngelihat murid-murid nyiapin kemudian acara, nggak tidur semalaman, kita merasa malu. Murid-murid bisa nyiapin semalaman, itu jadi nasihat dan jadi dakwah buat kita. Jadi dakwah itu nggak melulu harus menyampaikan. Kadang-kadang kita perlu menjadi teman. Kepada banyak pendakwah saya bilang begini, yang membuat banyak orang fail, gagal di dalam dakwah adalah karena Anda mentarget dakwah Anda. Dia harus ikut saya, dia harus ngerti ini, dia harus begini, saya harus begitu. Dalam waktu segini dia harus jadi kemudian pengikut saya. Enggak, siapa suruh begitu? Dakwah itu ya dakwah aja. Maka saya bilang supaya kita dakwahnya tidak fail, tidak gagal, maka pertama jadikan dulu yang kita dakwah itu sebagai teman. Jadikan dulu dia sebagai teman. Kalau sudah teman baru kita bisa ngobrol. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang dalam tanda kutip dakwah tapi nggak punya adab. Paham kira-kira saya? Ada tiba-tiba ada murid datang, lalu kemudian nyampein, Ustadz apa yang Ustadz pahami tentang ini, tentang begini. Ini, Ustadz salah, yang benar begini. Mungkin kita salah, mungkin. Tapi cara penyampaiannya sudah tidak simpatik. Paham ya? Nggak ada orang yang mau diajarin, nggak ada orang yang mau dijudge. Maka kita juga tidak pernah menjudge orang, tidak pernah dalam tanda kutip kita membuat mereka harus tahu materi ini. Enggak, Allah yang ngasih tahu semuanya. Tugas kita hanya memberikan dakwah yang terbaik. Jadiin teman dulu. Kalau kompetensinya jauh di atas kita, saya nggak pernah mau dakwah. Saya ketemu banyak sekali para habaib, saya ketemu banyak sekali para syekh, saya ketemu banyak sekali orang-orang. Dan ketika ketemu mereka, walaupun niat kita pengen untuk menyampaikan ide dan segala macamnya, kita nggak mau. Baik, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Enggak begitu. Ya udah kayak teman aja, jadiin teman, ajak ngobrol. Karena teman tuh pasti akan saling mempengaruhi. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Dan kalau niat kita baik, Allah akan bantu kita insya Allah. Itu adalah berdakwah pada orang yang kompetensinya lebih tinggi. Atau lebih baik malah kita datang ke sana untuk belajar. Kan sudah saya bilang, kadang-kadang guru itu juga punya benefit atau keuntungan atau pelajaran daripada para murid-muridnya. Oke, yang terakhir. Boleh nggak kita minta hidayah pada anak kita? Bukan boleh, tapi harus. Maka dalam doa-doa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ada 3, nanti saya akan jelasin lebih lengkapnya. Yang pertama adalah Al-Quran, hidayah Al-Quran. Yang kedua adalah hidayah akal manusia. Yang ketiga adalah hidayatut taufik. Yang kita minta adalah hidayatut taufik. Itu yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, itu adalah hidayah kita minta pada diri kita dan pada diri orang lain. Nah, bagaimana pada anak kita? Kita tidak akan pernah berhenti mendoakan anak kita sampai mati. Dan kalaupun kita mati dan Allah sudah dengar doa-doa kita, maka coba baca di dalam surat Al-Kahfi. Ada 2 orang anak yatim yang kemudian orang tuanya wakana abuhuma soliha. Sesungguhnya orang tua mereka dua-duanya itu adalah orang tua yang solih. Maka Allah mengutus Musa dan mengutus Khidir untuk ngurusin 2 orang anak yatim itu. Kalau Nabi aja bisa diutus, kenapa anak kita nggak bisa diutus? Dalam pandangan mata saya, pengalaman saya banyak sekali anak-anak yang biasa aja, tapi punya orang tua yang baik. Akhirnya anak-anaknya itu diselamatkan karena amal-amal orang tuanya. Insya Allah, jangan putus walaupun dia sudah gede, walaupun dia sudah kemudian misalnya ya nggak mau dengerin lagi, nggak seperti yang kita harapkan, jangan putus berdoa. Bagaimanapun juga tidak ada satupun di atas muka bumi ini bagi seorang anak yang lebih makbul daripada doa orang tuanya. Makanya saya sering bilang, kalau kita doain anak kita, tolong jangan doain yang buruk, walaupun terbersit. Kalau mau terbersit yang buruk, lebih baik ibu ngomong sama dia, supaya doa yang buruk itu ada batasnya. Kamu ini kurang ajar, kamu kalau kayak gini, hidupmu bakal susah. Ya mendingan diomongin daripada disimpan dalam hati. Karena kalau disimpan dalam hati, itu yang dengar nanti malaikat. Yang balas malaikat, itu nggak ada batasnya itu. Paham ya? Ibu-ibu yang lagi kesel gitu ya, pada anaknya terbersit tuh dalam dirinya tuh yang nggak bagus-bagus sama anaknya, itu kenanya instan itu.
Karena kan sudah kita tahu bahwasanya Allah itu tergantung orang tua. Allah memberikan semua itu lewat orang tua. Allah melahirkan lewat Allah melahirkan. Allah menciptakan lewat orang tua melahirkan. Allah memberi makan lewat orang tua yang memberi makan. Allah kemudian meridhoi seperti seperti orang tua meridhoi, dan Allah tidak menyukai seperti orang tua tidak menyukai. Artinya apa? Kalau kita muncul yang gak enak-enak lebih baik ngomongin karena ada batasnya. Kalau misalnya kita agak gerundel gitu ya, kebersit di dalam hati itu lebih bahaya daripada kalau kita omongin. Kalau kita omongin anak kita tahu dan besok dia mungkin bisa minta maaf. Dan insya Allah akan ada waktu-waktu di mana mungkin hidupnya mentok. Lalu nanti dia ada orang yang nerusin omongan ustadz kepada dia. Kalau hidupmu mentok, hidupmu seolah-olah kacau, nggak rapi, jelek, hancur, padahal kamu sudah berusaha menata semuanya, coba minta doa ibu. Itu udah jelas, nggak ada di muka bumi ini yang lebih dikabulkan daripada doa ibu. Jadi ibu harus yakin bahwasanya doa ibu itu senjata terbaik buat anak. Kalau seandainya ibu kemudian berdoa, Allah yang nanti akan mengubah dia insya Allah. Jangan putus harapan. Sambil kemudian dilakukan amal-amal sebab akibat yang berkaitan. Seperti tadi nerusin kemudian video, sharing kemudian kasih buku dan segala macam supaya dia minimal. Walaupun dia belum mau berubah, tapi referensi sudah referensi yang baik. Karena kita harus tahu orang jadi jatuh nggak sehari. Orang jadi jahat nggak sehari. Orang jadi baik juga nggak sehari. Hari ini dia bisa jadi jahat, mungkin karena dia sudah temenan sama orang-orang yang jahat dari lama. Teman-temannya pada nggak bener. Lingkungan dia pada nggak benar dan seterusnya, keluarga dia mungkin dia sudah jauh, ya udah doa pelan-pelan karena sudah kita sampaikan kadang-kadang kita itu dikasih oleh Allah memang kehidupan yang tidak sempurna supaya kita bisa berusaha. Makanya kadang-kadang kita sebagai ustadz juga pernah bilang, andaikan umat itu dikasih tahu sekali aja udah ngerti, andaikan umat itu kita bacain ayat sekali aja udah paham. Lalu kemudian ustadz yang lain bilang, ya kalau begitu tugas kita apa? Kalau gitu kita dapat pahala dari mana? Ya kita tuh dapat pahala dari menjelaskan berkali-kali orang nggak ngerti-ngerti, gitu maksudnya. Kita tuh dapat pahalanya dari situ. Bisa jadi ibu-ibu juga dapat pahala daripada tadi. Yang kita coba berkali-kali ya nggak ngerti-ngerti, gitu kan ya, berkali-kali nggak dapat. Ya itulah sumber pahala kita dan kita berharap mudah-mudahan Allah pada akhirnya nanti bisa kemudian mengabulkan apa yang kita doakan. Deg-degannya ibu itu sama kayak deg-degannya saya. Berpacu kita. Duluan ajal atau duluan hidayah, kan gitu ya. Itu adalah yang menjadi pertanyaan kita.